Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan Algo Praktikum kali ini kita akan membahas tentang materi sorting, atau lebih tepatnya nanti kita pertemuan kali ini akan membahas tentang bubble sort. Sebelum itu, pengertian sorting sendiri itu adalah proses mengurutkan data baik secara ascending maupun descending. Jadi maksudnya di sini itu kita dapat mengurutkan datanya itu baik dari yang terkecil maupun yang terbesar. Jenis sorting itu sebenarnya ada banyak. Cuman di algo kali ini kita akan lebih membahas 3 ini, yaitu bubble sort, selection sort, sama insertion sort. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bubble sort. Jadi bubble sort itu metode sorting yang prosesnya itu dilakukan dengan membandingkan masing-masing nilai dalam suatu list secara berpasangan. Maksudnya ini kita akan membandingkan dua nilai dalam satu list, terus tukar nilai jika diperlukan. Jadi misalnya kalau kita ingin mengurutkan data itu dari yang terkecil yang terbesar, kita bandingkan apakah nilai sebelumnya itu lebih besar daripada nilai setelahnya. Kalau iya, berarti akan ditukar. Lalu ulangi langkah itu sampai akhir list secara berurutan sampai gak ada lagi nilai yang bisa ditukar. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah kerja dari bubble sort. Di sini misalnya aku punya list data. Itu isinya 6, 5, 2, 4. Oke. Nah, aku inisialisasikan nomor indeksnya di atas nilai tadi biar gampang jelasinnya ya. Jadi 6 ini indeks ke 0, 5 itu indeks ke 1, 2 indeks ke 2, 4 indeks ke 3. Oke. Terus aku akan menentukan berapa sih proses external looping ya, proses perulangan yang akan terjadi dengan menghitung nilai datanya, total nilai datanya dikurangi 1. Tadi kan aku punya 4 nilai, jadi 4 dikurangi 1 berarti nanti akan ada 3 kali proses perulangan external looping gitu maksudnya ya. Nah, di sini aku akan mengurutkan datanya itu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti aku akan ngecek apakah indeks ke 0 tadi lebih besar daripada indeks 1. Jika lebih besar maka akan ditukar. Karena tadi indeks ke 0 adalah 6 dan indeks ke 1 adalah 5, berarti ditukar. Berarti hasilnya adalah 5, 6, 2, 4. Hasilnya jadi gitu ya. Terus sekarang nilai 6 itu berada di indeks 1. Kita cek lagi apakah indeks 1 itu lebih besar daripada indeks kedua. Karena indeks kedua itu ternyata nilainya 2 dan indeks 1 itu 6, berarti akan ditukar lagi. Jadi nilainya itu 5, 2, 6, 4. Oke. Terus sekarang 6 itu berada di indeks kedua. Jadi kita cek lagi nih apakah indeks kedua itu lebih besar daripada indeks ketiga. Karena indeks ketiga nilainya 4, berarti ditukar. Jadi nilai akhirnya itu adalah 5, 2, 4, 6. Nah, jadi kita udah melakukan pengurutan data. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ternyata hasilnya tuh belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita akan masuk ke proses perulangan berikutnya. Oke. Masuk ke proses perulangan berikutnya. Jadi kan nilai akhirnya tadi 5, 2, 4, 6. Nah, kita inisialisasikan lagi indeksnya 0, 1, 2, 3. Bisa dilihat tadi kan indeks ke 0 ini apakah lebih besar daripada indeks 1. Karena indeks ke 0 adalah 5 dan indeks 1 adalah 2, maka ditukar lagi. Jadi hasilnya tuh 2, 5, 4, 6.
terus dicek lagi apakah indeks ke-1 5 tadi itu lebih besar daripada indeks ke-2. Dilihat indeks ke-2 adalah 4 dan ternyata lebih besar, jadi ditukar lagi. Terus dicek lagi nih, kan 5 tadi masuk indeks 2, apakah indeks kedua ini lebih besar daripada indeks ketiga, yang ternyata indeks ketiganya adalah 6, ternyata lebih kecil, jadi nggak usah ditukar. Oke, masuk ke proses perulangan ketiga dan hasilnya tadi kan 2, 4, 5, 6 udah selesai, udah urut. Jadi hasil akhirnya adalah 2, 4, 5, 6 yang mana itu udah urut. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kode programnya. Jadi kan di sini tadi kita punya nilainya tuh 6, 5, 2, 4. Oke, kita bikin dulu. Terus kita bikin listnya. Jadi bikin data, terus 6, 5, 2, 4 di koma-koma gini ya. Terus habis gitu buat perulangannya tadi kita bikin dulu external loopingnya. Nah, cara bikinnya pakai for i in ring len data min 1 len data min 1, 0, min 1. Jadi maksudnya len data ini adalah banyak data. Tadi kan datanya ada 4, berarti kurangi 1, jadi nanti akan ada 3 kali proses perulangan. Kayak gitu. Terus buat internal loopingnya, kan tadi di external looping tuh dalamnya ada internal looping. Nah, cara bikinnya itu pakai for j in ring i. Terus dibandingkan jika data J, data sebelumnya itu lebih besar daripada data J plus 1, maka ditukar, kan kayak gitu kan. Nah, cara nukernya itu kita pakai temp. Jadi temp sama dengan data J, itu maksudnya data J nanti ditukar kayak gitu. Terus data J sama dengan data J plus 1, data J sama dengan data J plus 1. Nah, habis gitu data J plus 1 nya ditukar pakai temp lagi. Nah, print aja datanya, print data. Kita cek hasilnya. Nah, kan itu udah urut, hasilnya jadi 2, 4, 5, 6. Ya, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.